pemerintah. Ya. Dasar pembagian wilayah juga saya mau tanya, dasarnya apa? Dasar orang bilang ini wilayah saya ini, wilayah Merbako, Lama itu dasarnya apa? Dasar itu coba negara tunjukkan atau yang bicara itu. Ya, jadi tidak boleh pakai itu negara. Negara itu punya itu. Mana masyarakat ini digunakan cuma jalan ditembuskan. Kami sedikit lagi 75 kilo sudah tembus oksigen. Wamena itu satu jengkal pun belum jadi. Merauke itu 800 kilo dari oksigen ke Merauke. Tidak 375. Jadi itu esensi seorang pemimpin bicara itu bukan hal-hal kecil, pemikiran suku itu pemikiran kecil, memecah belah orang Papua. Jadi negara di Jakarta juga jangan itu, orang Papua yang bagus itu banyak. Tuhan terbukti bahwa tidak boleh. Sudah alam sudah tahu, tidak boleh pindah di sana. Itu aset negara tanah bumi. Itu. Yang kedua. Rawan gempa. Yang kedua. Pemakaran pada tahun 2003. Rawan gempa. 2003 kita sudah korban 6 orang, 7 orang itu darah itu dibungkusi dengan darah bahwa akan mati ibu kota di Kabupaten Mimika. Itu pokoknya. Hari ini berani pindah ke Nabire, maka besok akan menyala. Itu akan terjadi lagi konflik. Sekarang saya dengan dia akan sudah menjadi satu antara pro dan kontra. Kita sudah menjadi satu dan terima DOW pemakaran provinsi Papua Tengah sudah bagus-bagus. Selesai. Apa yang kurang? Infrastruktur sudah lengkap. Sertifikat bukan baru lepas-lepas, tanah adat bukan baru lepas. Tidak, kita harus banyak selesai misalkan apa provinsi. Bukan kita baru siapkan dokumen, bukan kita harus siapkan pelepasan, bukan kita harus siapkan minta memang ada, bukan. Banyak sudah siapkan kita harus serahkan. Kamu otak taruh di mana, pikiran sehat yang Tuhan kasih ini kamu taruh di mana? Hei, jangan mimpi siang bolong. Dengan kamu bawa daerah otonomi baru provinsi ini, kamu pikir akan ubah nasib orang Papua? Tara akan. Selama ini kamu pimpin kabupaten saja, kamu hanya memperkaya diri kamu, keluarga kamu, tidak pernah melihat penderitaan rakyat di sekitar. Rakyat hidup melarat di depan mata kalian. Justru kalian bawa provinsi itu akan menambah, bikin masyarakat akan melarat, hidup sudah tidak tahu bagaimana lagi. Karena mereka akan berhadapan dengan gelombang massa yang besar akan datang ke tanah ini dengan hadirnya provinsi, kekuatan militer yang besar, kekuatan kemampuan orang dengan skill yang besar. Orang Papua kamu siap apa? Dengan kabupaten kamu ada siap skill kah? Orang Papua bisa menjahit, bisa bikin hal-hal yang bisa datangkan uang lebih cepat. Ada tuh justru selama ini kan bikin orang Papua ketergantungan, bikin orang Papua tidak tahu kerja, bikin orang Papua itu malas kerja. Sekarang kamu bawa provinsi lagi dan kamu pikir kamu akan jadi jagoan dan kamu akan jadi juru selamat untuk orang Papua. Akan kamu justru jadi malaikat maut untuk membunuh dan menghabiskan orang Papua di atas tanah ini. Kamu tahu dengan hadirnya provinsi, tanah-tanah yang mungkin selama ini mereka bikin kebun, besok mereka akan jual. Dengan hadirnya provinsi, dusun-dusun yang masih ada hutan pohon masih naik, besok akan gundul. Gunung-gunung yang mereka jaga selama ini sebagai milik pusaka itu akan rata. Masyarakat Papua tidak tahu nasib ke depan. Dan kalian semua yang ada di video atau siapapun yang bertanggung jawab hadirkan provinsi, nasib orang Papua besok kalian akan bertanggung jawabkan. Perempuan Papua tidak melahirkan setiap hari. Justru angka kematian anak dan ibu sangat tinggi di Papua. Terus yang akan datang ini orang yang lahir setiap hari itu bisa diperkirakan 500 sampai 1000 anak pada satu harinya.
mereka akan datang dan pindah karena hadirnya provinsi untuk mengisi kuota-kuota di tempat-tempat yang kosong. SDM orang Papua kami itu berapa orang yang kamu persiapkan selama adanya kabupaten? Berapa orang yang punya kemampuan di ahli tertentu di bidang-bidang terada? Kamu tidak siap apa-apa. Justru dengan kamu bawa provinsi bilang kamu justru tambah penderitaan, penindasan. Kamu justru menjadi tangan besi untuk menindas rakyat Papua. Catat, besok nasib rakyat Papua kalian yang bertanggung jawab. Orang-orang yang pergi bawa barang ini, bahkan kami sedang baku rampas makanan atau makanan seperti apa, kalian yang akan bertanggung jawab untuk masyarakat Papua. Jadi itu dengan hadirnya provinsi justru akan menambah penderitaan rakyat Papua, karena akan ada gelombang orang datang ke Papua untuk mengisi kuota, akan ada penambahan militer, pos-pos, polsek, kodam dan sebagainya, akan menambah pasukan lebih banyak ke Papua. Kamu tahu saja orang Papua trauma dengan aparat keamanan. Kamu tahu apapun kemampuan orang di sana akan datang ke Papua itu akan mengalahkan kekuatan jumlah. Dari jumlah saja kita 10, apalagi dari kualitas kita sudah sangat kalah. Tidak akan menjabat lagi sebanyak berapa tahun ke depan, hanya 5 tahun tuh 5 hari atau 5 minggu, hanya untuk sesaat itu. Kalian bawa masalah bagi anak cucu di atas tanah ini, kalian akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kalau kalian tidak bijaksana, maka habislah orang Papua. Kalau Tuhan tidak sayang orang Papua, beberapa waktu ke depan saja saya tidak tahu apa yang akan jadi dengan nasib bangsa Papua. Ingat, hadirnya provinsi, hadirnya daerah otonomi baru bukan menyelesaikan masalah untuk Papua, justru menambah masalah bagi orang Papua. Semoga Tuhan sayang tanah ini, Tuhan sayang bangsa ini, dan kita tetap ada di atas tanah ini. Rampas lagi itu ibu kotanya lagi, kamu baku rampas kayak besok kita tahu apa yang akan terjadi. Bisa terjadi konflik, bisa terjadi pembunuhan, darah rakyat dan tidak tahu apa-apa akan tertumpah, dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan tanah Papua. Kenapa kamu tidak perjuangkan sesuatu yang besar? Yang kecil ini kamu perjuangkan setengah mati sampai harga diri, bahkan rakyat akan kalian korbankan. Sangat disayangkan. Oke, demikian dari saya. Semoga kalian semua yang gila jabatan, yang gila kedudukan, yang gila apapun bisa nonton video ini, dan semoga kalian bisa dan minta ampun sama Tuhan karena kalian sudah bawa bencana, masalah, malapetaka untuk orang Papua.